Assalamualaikum guys, di sini Ujang. Hari ini kita akan membahas tentang palawija. Pernah nggak sih kalian makan jagung rebus, tempe, atau ubi goreng? Lalu bertanya-tanya, dari mana sih tanaman-tanaman ini berasal? Nah, hari ini kita akan membahas sejarah masuknya palawija ke Indonesia. Tanaman yang jadi sahabat petani setelah panen padi. Apa itu palawija? Kata palawija berasal dari bahasa Sanskerta. Pala berarti hasil dan wija berarti biji atau benih. Secara umum palawija mencakup semua tanaman pertanian selain padi, seperti jagung, kedelai, kacang tanah, ubi, singkong, dan sayuran. Masa awal sebelum pengaruh luar. Prasejarah. Sebelum padi dikenal luas, masyarakat Nusantara sudah menanam tanaman umbi dan kacang-kacang lokal. Contohnya ada ubi, talas, keladi, banyak tumbuhan liar di hutan tropis. Kemudian ada juga kacang-kacangan yang menjadi sumber protein nabati utama. Pada masa ini, pola tanaman masih berpindah-pindah mengikuti kesuburan tanah. Pengaruh India dan Cina. Sekitar abad ke-4 hingga ke-13 Masehi, melalui jalur perdagangan India dan Tiongkok, berbagai tanaman baru mulai masuk ke Nusantara. Kedelai dan kacang hijau dari Tiongkok. Kemudian ada bawang, ketimun, dan kacang panjang dari Asia Selatan dan India. Tanaman-tanaman ini cepat menyebar karena cocok dengan iklim tropis di Indonesia. Era kedatangan bangsa Eropa, abad ke-16. Inilah masa penting bagi masuknya jagung, singkong, dan ubi jalar, tanaman asal benua Amerika. Yang pertama jagung, dibawa oleh pedagang Portugis dan Spanyol sekitar abad ke-16 melalui Maluku dan Sulawesi. Cepat populer di daerah kering seperti NTT, Madura, dan Gorontalo karena tidak membutuhkan banyak air. Kemudian ada singkong dan ubi jalar. Masuk lewat perdagangan Portugis dari Amerika Selatan dan menjadi sumber karbohidrat pengganti padi, terutama di Jawa, Lampung, dan Sulawesi. Masa kolonial Hindia Belanda. Belanda mendorong petani menanam palawija sebagai tanaman sela antara panen padi agar tanah tetap subur dan ekonomi rakyat meningkat. Maksudnya tanaman sela itu adalah tanaman musim kedua ya. Jadi disinilah muncul istilah tanaman sela atau musim kedua yang kemudian disebut palawija. Masa modern. Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia menjadikan palawija bagian penting dari ketahanan pangan nasional. Program seperti diversifikasi pangan dan tanaman tumpang sari terus dikembangkan untuk menghadapi perubahan iklim dan menjaga ketersediaan pangan. Palawija diekspor Indonesia. Tapi ternyata beberapa jenis palawija Indonesia sudah berhasil menembus pasar ekspor dunia. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada singkong, si raja umbi tropis. Bukan cuma disantap sebagai makanan tradisional, singkong Indonesia juga diekspor dalam berbagai bentuk seperti tepung tapioka, chips singkong, keripik singkong ya, dan bahkan produk turunan biotenol. Kemudian tujuan ekspornya adalah ke negara seperti Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, hingga negara-negara di Eropa. Keren kan? Selanjutnya ada jagung. Indonesia pernah mengekspor jagung ke Filipina dan Malaysia, terutama saat produksi dalam negeri sedang surplus, seperti pada tahun 2018 hingga 2019. Namun, ekspor jagung masih tergolong kecil karena sebagian besar hasilnya dipakai untuk kebutuhan dalam negeri, terutama pakan ternak. Yang ketiga, ada ubi jalar. Nah, kalian pasti tahulah ubi jalar. Si manis lembut ini ternyata laris di Jepang, Korea, dan Singapura. Bahkan ubi jalar dari Papua dan Jawa terkenal karena kualitas dan rasanya yang premium.
Gak heran kan kalau jadi favorit di pasar luar negeri. Yang keempat, kacang tanah dan kedelai. Ini yang terakhir nih ya, kacang tanah dan kedelai. Memang volume ekspornya masih kecil, bahkan Indonesia masih impor untuk memenuhi kebutuhan lokal. Tapi jangan salah, beberapa produk olahan kreatif seperti tempe chips dan kacang sangrai justru sudah mulai diekspor ke mancanegara. Keripik tempe, kalian tahu kan? Nah itu, keripik tempe. Jadi masuknya palawija ke Indonesia terjadi bertahap selama ribuan tahun melalui pertanian lokal, pengaruh Asia, jalur Eropa seperti yang sudah disebutkan tadi. Kini palawija menjadi tulang punggung pertanian Indonesia, sumber karbohidrat, protein, dan ekonomi rakyat di berbagai daerah. Kalau kalian suka palawija yang mana, coba tulis di kolom komentar ya. Apakah tim jagung, apakah tim ubi, atau tim kedelai? Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Jika ada yang keliru atau ada tambahan yang menurut kalian penting, bisa komen di bawah ya. Nama saya Ujang, bye. Assalamualaikum.